Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu, teman-teman jamaah Majelis Taklim Syamilah di Masjid Maba atau Masjid Abdurrahman bin Auf yang saya cintai karena Allah. Sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wabilus Sayyib. Ya, boleh dibuka kitabnya yang punya kitab bahasa Arab. Ya, silahkan dibuka di halaman 260. Yang punya bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia, silahkan dibuka. Saya tidak tahu halamannya. Yang jelas judulnya adalah Zikir Masuk dan Keluar Rumah. Yang tidak punya buku, baik berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, ada nggak yang nggak punya buku? Semuanya. Banyak yang nggak punya buku atau yang punya buku ini? Kayaknya banyak yang nggak punya buku ya. Insya Allah. Ibu-ibu, kalau belum punya kitab, ibu-ibu sebenarnya bisa download PDF. Itu ada. Terutama anak-anak muda nih. Dari mana Ustazah? Downloadnya dari Maktabah Asy-Syamilah. Coba di searching Maktabah Asy-Syamilah. Nanti diisi di situ kan ada tuh pencarian. Kitab Al-Wabilus Sayyib. Ya, nanti ada. Dan itu free. Maksudnya sudah diizinkan untuk para penuntut ilmu di belahan bumi Allah untuk bisa mendownload kitab-kitab yang ada di Maktabah Asy-Syamilah. Jadi tidak perlu izin karena memang Maktabah Asy-Syamilah itu dibuat untuk membantu kaum muslimin yang belum memiliki kitab-kitab para ulama. Ya, jadi nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang teman-teman semuanya insya Allah sudah memegang PDF kitab Al-Wabilus Sayyib. Ya, baik. Muallif rahimahullahu ta'ala, beliau menuliskan kitab di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib dalam fasal ke-6, Al-Faslus Sadis fi Adhkaril Khuruji Minal Manzil. Yang pertama yang dibahas oleh muallif adalah zikir ketika keluar dari rumah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya yakin banget teori ini, materi ini sudah pernah ibu-ibu dapatkan sebelum ibu-ibu duduk di majelis ini. Nggih mboten? Nggih. Pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Apakah ketika setiap kali kita keluar rumah, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa ini atau saking buru-burunya gitu ya. Karena buru-buru akhirnya ibu-ibu lupa dengan membaca doa ini. Kejadian yang pertama, suka baca doa atau sering lupanya? Suka baca doa, alhamdulillah. Berarti dalam hal ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik. Pertanyaan kedua, kalau Allah sudah berikan kepada kita taufik untuk kita membaca doa keluar rumah, maka pertanyaan yang harus kita tanya masing-masing, apakah kita sudah memahami makna doa yang kita selama ini amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan kadang kita hanya baca terjemahannya saja, ya. Atau biasanya emak-emak ini karena saking cepet-cepetnya pengen keluar gitu kan ya. Ya sudah, anaknya sudah nungguin gitu ya. Ini sudah waktunya menjemput ya. Anak-anak yang ada di maba keluar jam berapa? Anak-anak sini TK, SD. Ya, ibu-ibu nyebutnya mepet-mepet waktu keluar gitu kan. Biasanya kadang mama itu suka lupa. Atau asal baca doa tapi tidak khusyuk. Nah itu beda tuh teman-teman efeknya. Ya, coba semua doa, semua zikir
ketika dibaca itu dengan penuh kehusyuan dan ketika dibaca tanpa kehusyuan, tanpa memahami maknanya, maka efek di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita itu akan berbeda. Mana yang paling afdal, mana yang paling baik? Yang paling baik adalah ketika kita membaca dzikir, membaca doa yang kita baca dalam keseharian kita, maka kita pun memahami maknanya. Kita paham dan kita khusyuk. Ketika kita baca doa itu, hati kita dihadirkan dalam membaca doa. Banyak nggak ibu-ibu yang baca doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, tapi pikirannya kepiye anakku yo. Ada nggak ibu-ibu mau keluar rumah pergi ke pasar, baca doa tapi ternyata pikirannya nanti di pasar mau belanja apa ya? Enggak model-model begitu ada? Atau fokus? Ketika baca doa khusyuk nih, Bismillah, oh artinya ini. Ya berarti kalau Bismillah itu meminta pertolongan kepada Allah. Mana yang lebih banyak ibu-ibu? Asal doa itu terucap di lisan-lisan kita sambil kita resapi maknanya atau tidak diresapi maknanya? Mana yang paling banyak? Tidak diresapi maknanya. Jujur itu bagus ya. Makanya yang namanya ilmu itu walaupun kita sudah pernah mendapatkan sebelumnya, tapi tetap ya kita harus murojaah. Kenapa? Karena di setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan faidah di dalamnya. Jadi hari ini ibu-ibu yuk kita belajar lagi tentang zikir keluar rumah. Baik, disebutkan di dalam kitab As-Sunan. Yang dimaksud dengan sunan di sini adalah Sunan Abu Dawud, ya Sunan Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Ya, Sunan itu artinya adalah kitab-kitab sunan. Jadi di sini sunan adalah Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi rahimahumullahu taala. Apa yang disebutkan an Anas bin Malik qala, dari sahabi yang bernama Anas bin Malik. Kita sudah kenal bahwa Anas bin Malik adalah salah satu sahabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ibunya beliau yaitu Ummu siapa? Ibunya Anas, Ummu Sulaim. Beliau adalah seorang ibu yang ingin memberikan guru terbaik bagi putra tercintanya yaitu Anas. Maka tidak ada guru terbaik di zamannya Rasulullah SAW kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas pun akhirnya bermulazamah, ya dekat dengan Rasulullah SAW. Kemanapun Rasulullah pergi, Anas ikut serta dalam kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Anas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang dia mengucapkan, qala itu artinya adalah mengucapkan, yakni idza kharaja min baitihi, apa yang diucapkan dan kapan diucapkan? Ketika dia keluar dari rumahnya. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah Bismillah. Nih ibu-ibu, sering kan kita baca Bismillah. Mau makan kita baca Bismillah. Mau keluar rumah kita baca Bismillah. Ketika kita membaca Bismillah, itu harus ada rasa dalam diri kita bahwa tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali atas pertolongan dari Allah. Kata Syekh Utsaimin, arti kata Bismillah itu kita sedang meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ibu-ibu mau keluar rumah baca doa ini, berarti ibu-ibu harus yakin, saya tidak bisa keluar rumah kecuali atas pertolongan dari Allah. Dan yang namanya orang-orang beriman, ketika dia melakukan sebuah rutinitas, kan keluar rumah tuh rutinitas bukan? Ibu-ibu keluar rumah untuk apa? Untuk dua urusan. Urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia dan urusan ukhrawi. Urusan dunia misalnya dalam hal apa ibu-ibu? Ibu-ibu keluar rumah urusan-urusan dunia dalam hal apa misalnya? Jemput anak, apalagi? Urusan dapur, apalagi? Sudah cuma jemput anak sama urusan dapur. Ke rumah bestinya, ya kan? Silaturahim, itu kan semuanya
ya urusan dunia, atau silaturahim urusan akhirat. Maka ketika kita bermuamalah, belanja, shopping, healing, itu kan semua urusan dunia tuh. Maka itu semua adalah bab muamalah atau urusan ukhrawi, urusan akhirat. Contohnya apa? Urusan akhirat. Silaturahim, terus menuntut ilmu, apa lagi? Apa lagi? Umroh, haji, semua itu adalah urusan ukhrawi. Maka ketika kita keluar rumah, baik untuk urusan ukhrawi kita atau urusan akhirat kita atau urusan dunia kita, maka tidaklah kita bisa melakukannya kecuali atas pertolongan dari Allah. Jadi harus ada rasa dulu nih. Ibu-ibu bisa umrah bukan ibu-ibu punya uang banyak kemudian bisa umrah, bukan. Ibu-ibu bisa haji bukan karena ibu-ibu punya ilmu haji dan kemudian berangkat haji karena punya fisik yang kuat, bukan. Tapi murni semuanya karena pertolongan dari Allah. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah, kita ini sebagai hamba Allah adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali ditolong oleh Allah. Jadi ibu-ibu mulai sekarang, ketika ibu-ibu keluar rumah, maka ibu-ibu ucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu artinya, maknanya secara mendalam berarti ibu-ibu sedang meminta pertolongan kepada Allah. Tawakkaltu 'alallahi. Apa tawakkaltu 'alallah? Saya bertawakal kepada Allah. Gini nih Bu, yang namanya tawakal itu berarti sudah menyerahkan kepada Allah. Sudah tidak ada lagi yang namanya rasa khawatir, rasa cemas. Kan sudah diserahkan kepada Allah. Adakah di antara kita ketika kita sudah mengucapkan Bismillah, tawakkaltu 'alallahi, tapi kita masih punya pikiran-pikiran negatif. Kita masih diliputi rasa cemas. Nanti kepiye di jalan, nanti gimana, nanti gimana. Pikiran-pikiran seperti itu tuh akan menjadikan kita menjadi berat untuk melangkah. Gimana ibu-ibu? Dan pikirannya dibuat berat sendiri. Maksudnya masalah-masalah itu kita buat-buat sendiri. Padahal dalam Islam ketika seseorang mengatakan tawakkaltu 'alallahi, berarti sudah menyerahkan kepada Allah. Dan orang yang menyerahkan kepada Allah artinya dia lemah, butuh pertolongannya Allah. Makanya ya dikatakan tawakkaltu 'alallahi. Kemudian ditambah lagi Masya Allah dengan kalimat yang mentakkid yang sebelumnya tawakkaltu 'alallah, kemudian wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya serta kekuatan selain dari Allah. Jadi ibu-ibu, ketika kita keluar rumah sejatinya kita meminta kekuatan dari Allah. Sejatinya kita meminta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah pertolongan, ya. Dan ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah, berarti kita mengakui di hadapan Allah kita ini lemah. Ya, kita sedang membutuhkan pertolongan dari Allah. Yuqalu lahu, maka dikatakan saat itu kepadanya, apa dikatakan? Kufita wa hudita. Kufita wa hudita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Fayaqulu lisyaitani akhar kaifa laka birajulin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya. Yuk kita pahami bareng-bareng. Kalau ada seseorang yang membaca doa keluar rumah Bismillah, ya baca bareng-bareng ibu-ibu, 1, 2, 3 Bismillah, sambil diresapi maknanya. Tadi sudah belajar kan? Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Maka dikatakan saat itu ketika ada seseorang berkata demikian, maka dikatakan engkau telah diberikan kecukupan oleh Allah. Kufita itu maksudnya diberikan kecukupan oleh Allah. Hudita, engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, engkau
telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu cepat napa mboten? Baiklah, ya saya ulangi lagi. Jadi kalau ibu-ibu baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya ibu-ibu itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan, kufita. Engkau telah diberikan kecukupan oleh Allah. Wahudita. Engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah. Terakhir, wawukita. Engkau telah diberikan penjagaan dari Allah. Dapat berapa tuh? 3. Kecukupan, petunjuk, dan apa? Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaha anhu syaitan. Maka ketika ibu-ibu baca doa ini, setan pun menjauh. Masya Allah ya. Jadi setan itu kan tugasnya apa ibu-ibu? Tugasnya setan apa? Mengganggu anak Bani Adam. Ya, makanya kalau ada orang sudah niat pengen ngaji di maba, sudah niat tuh dari dalam rumah. Pas keluar rumah lupa baca doa ini. Di tengah jalan lihat ada diskon 50% di mall ini, gitu ya. Nah, ibu-ibu banyak yang tertawa malah ya. Akhirnya yang awalnya pengen ke maba, ya harusnya belok kiri kalau dari selatan ya. Ini lurus kemana? Ke mall yang dituju. Karena ada diskonan dan ini hari terakhir. Nah, berarti ya dalam hal ini nggak jadi diberikan petunjuk oleh Allah. Kemana ujungnya? Cari diskonan ya. Temennya sudah ngaji di maba, dapat materi, kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah untuk ngaji. Pulang-pulang teman kita dapat hidayah, ya teman kita berubah, kita masih jalan di tempat. Ya. Kira-kira di sini ada nggak? Tidak ada ya. Adanya di negeri Konoha. Ya, jadi masya Allah pentingnya baca doa ini agar kita diberikan petunjuk oleh Allah, agar kita dijaga oleh Allah. Termasuk nih ibu-ibu, termasuk masya Allah bentuk penjagaan Allah kepada orang-orang yang membaca doa ini adalah Allah jaga mata kita. Allah palingkan mata kita melihat sesuatu yang Allah haramkan. Kenapa Bu? Karena penting mata itu dijaga. Semua maksiat itu awalnya asalnya dari pandangan yang diumbar. Ya, ibu-ibu sebelum ibu-ibu lihat laki-laki ganteng yang ada di luar sana, ibu-ibu bilang suamiku itu laki-laki yang paling ganteng di dunia ini. Ya, karena ibu-ibu selama ini kalau pas keluar rumah itu menundukkan pandangan gitu kan ya. Tiba-tiba suatu hari pas keluar rumah nggak baca doa. Ketemulah sama laki-laki yang bahunya bidang, ya, yang tegap. Ternyata ya ibu-ibu bilang, wih, masya Allah, ya Allahumma barik, itu laki-laki tegap banget gitu ya. Sudah gitu lihat tangannya putih, gitu ya, tegap putih. Apalagi sih ibu-ibu sukanya laki-laki model apa? Yang soleh kan nggak tahu kalau soleh, cuman fisiknya aja. Ya, ibu-ibu penasaran lagi, sudah tegap putih, mancung, wah ini keturunan Arab ini. Akhirnya pulang ke rumah yang tadinya ya yakin bahwa suaminya yang paling ganteng, pas lihat suaminya ibu-ibu kucek-kucek mata. Ini suamiku bukan ya. Kok jadi beda ya? Kenapa? Karena ibu-ibu sudah digoda oleh syaitan, lupa baca doa. Yang teringat laki-laki yang hidungnya mancung, tegap berdiri, ternyata itu Pak Polisi. Jadi masya Allah ibu-ibu, pentingnya kita membaca doa ini agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk langkah kaki kita dijaga sama Allah. Masya Allah ya. Saking baiknya Allah itu menjaga orang-orang beriman. Termasuk orang-orang yang membaca doa ini dijaga oleh Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian setan mulai menjauh. Ya, setan mulai menjauh. Dan ketika setan menjauh, maka setan yang lain berkata kepada temannya, li syaitonin akhar. Jadi setan itu punya teman ibu-ibu. Dan ibu-ibu tahu setan itu dari 2 jenis. Ada setan yang bentuknya jin, ada setan yang bentuknya manusia. Kan ada tuh dalam surat An-Nas. Coba ibu dibaca surat An-Nasnya. Apa kata Allah? Terakhir surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladzi
yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti setan ada dua jenis. Ada dari jin, ada dari manusia. Kalau jin tentunya ibu-ibu tidak bisa melihat. Tapi kalau dari manusia yang ngompor-ngomporin ibu-ibu bermaksiat, yang ngompor-ngomporin ibu-ibu untuk melakukan berbagai macam dosa, itu sesungguhnya syaitan. Tapi bentuk wujudnya manusia. Apa yang ibu-ibu lakukan kalau ketemu setan bentuk manusia? Kabur katanya ya. Apalagi ibu-ibu bertawud kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi nggak boleh bilang ke teman kita kamu syaitan. Ya. Karena apa? Memang pada hakikatnya ada setan tuh dari jenis manusia, ada. Ya. Orang yang awalnya baik, punya teman yang buruk. Nah, ini nih, teman yang buruk ini syaitan, tapi dari jenis manusia. Ya, jadi syaitan itu ada. Ya. Maka syaitan berkata kepada temannya, apa yang dia katakan? Kaifalaka birajulin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kamu bisa mengganggu seseorang yang telah diberikan hidayah, telah dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kan, Bu, kalau kita mau keluar rumah nih baca doa ini. Untuk apa tujuannya? Biar dijaga sama Allah, biar dicukupkan oleh Allah, biar kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Sudah ya? Baik, kemudian ada lagi wa fi musnadil Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad itu salah satu imam 4 madhab. Yang pertama imam siapa, Bu? Imam Ahmad. Tadi kan sudah tahu ibu-ibu. Yang kedua Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Malik bin Anas. Tapi bukan Anas bin Malik, beda nih ya. Anas bin Malik dengan Malik bin Anas sudah beda generasi. Yang keempat Imam Abu Hanifah. Ya. Maka Imam Ahmad beliau punya kitab namanya Musnad. Dan biasanya terkenal dengan sebutan Musnad Imam Ahmad. Ya. Beliau mengatakan bahwa kata beliau menemukan sebuah doa keluar rumah dengan redaksi lain. Apa doanya? Bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allahi, la haula wala quwwata illa billah. Hadisun hasanun. Baik. Kalau yang pertama tadi ibu-ibu, sebentar. Oke. Yang pertama tadi hadisnya lebih kuat dari yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau ibu-ibu mau baca doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad boleh juga. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, amantu billahi, saya beriman kepada Allah, wa'tasamtu billahi, dan meminta penjagaan dari Allah, tawakkaltu 'ala Allahi, saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau boleh saya tanya ibu-ibu, redaksi mana yang sering ibu-ibu baca? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, padahal lebih ringan yang kedua loh ibu-ibu. Tapi ibu-ibu senang yang pertama ya? Enggak apa-apa. Yang penting baca doa. Baik, yang ketiga ada lagi doanya. Wa fis sunanil arba'. As-sunanil arba' siapa aja berarti? Kalau disebut sunan arba' itu siapa, Bu? Abu Dawud, ya, Tirmidzi, Baihaqi dan Ibnu Majah. Ini sunanil arba'. Jadi mereka punya buku. Ya, bukunya namanya Sunan Baihaqi, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Maka kalau disebutkan As-Sunanul Arba' itu yang dimaksud adalah Baihaqi, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. An Ummi Salamah. Yo ibu-ibu, Ummi Salamah itu siapa? Siapa? Istrinya Abu Salamah, betul. Kan Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah gitu ya. Ummu Salamah siapa? Ayo akhwat Syamila, kan udah sering ngaji. Ummu Salamah siapa? Ummu Salamah siapa, Mbak, yang pakai kacamata? Iya, jenengan. Masya Allah, istri Rasulullah. Istri Rasulullah ada berapa? 9, 11. Gimana dalam satu majelis? Jenengan tadi 9 ya, yang belakang ya. Yang depan nih yang Mbak pakai kacamata 11. Mana yang benar ibu-ibu? 9 atau 11? Hah? Berapa, Bu? 9. Oke. Sebelahnya berapa? Jenengan berapa?
9, idem aja ustazah. Oke, jenengan berapa Bu? 11, tapi ada catatan kalau ndak salah. Yang benar istrinya Rasulullah itu ibu ada 11. Loh, kok bisa Us? Yang saya tahu itu istrinya Rasulullah 9. Ternyata istrinya Rasulullah itu namanya ada yang mirip-mirip, tapi bapaknya beda. Jadi itu 2 orang yang berbeda. Siapa istri Rasulullah yang namanya mirip tapi bapaknya berbeda? Siapa? Zainab. Satu Zainab bin Huzaimah, satu Zainab bin Jahash. Ada 2 ya. Jadi memang ada kemiripan dalam nama tapi berbeda orangnya. Dan para ulama mengatakan istrinya Rasulullah SAW dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha sampai ibunda Maimunah radhiyallahu anha itu semuanya 11. Ya kesepakatannya. Ustazah, kalau Maria Al-Qibtiyah itu istrinya Rasulullah bukan gitu ya? Maria Al-Qibtiyah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau adalah istrinya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan budaknya ya Rasulullah SAW. Tapi yang terkuat adalah istrinya Rasulullah SAW. Ya baik. Kita balik ke Ummu Salamah. Berarti Ummu Salamah ini siapa ibu-ibu? Ummu Salamah ini berarti istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. An Ummi Salamah. Nah, ini penting nih ya. Qalat, beliau berkata, Ummu Salamah ini berarti perawi hadis, istrinya Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis. Ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min baitihi illa rafa'a tarfahu ila sama. Nih penting nih Bu. Apa kata istrinya Rasulullah? Ummu Salamah berkata, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya beliau, maka beliau mengarahkan pandangan ke langit. Mengarahkan pandangannya kemana Bu? Ke langit. Berarti ini menunjukkan ya, ketika beliau mengarahkan pandangannya ke langit, kemudian beliau berdoa, maka ini menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Ya, dari hadis ini kita tahu dan kita yakini bahwa Allah itu ada di atas. Allah itu beristiwa di arsy. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah kita nih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakini bahwa Allah itu ada di atas arsy, sedang beristiwa. Istiwanya di mana? Di arsy. Arsy-nya Allah ada di mana? Di atas langit. Bukan Allah ada di mana-mana, gitu ya. Bukan Allah bersemayam di jasadnya seorang hamba. Karena ada pemikiran-pemikiran selain pemikirannya Ahlussunnah wal Jamaah, seperti kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, kelompok Sufiyah, ya. Mereka mengatakan bahwa Allah itu bersemayam bersatu dengan jasad hambanya. Dan ini adalah pemikiran yang tersesat, bukan sesuatu yang benar. Ya, oke. Jadi kita yakin ya ibu-ibu, Allah ada di mana ibu-ibu? Di atas. Dalilnya mana? Ketika Rasulullah SAW berdoa mau keluar rumah, beliau mengarahkan pandangan beliau ke atas langit. Dan beliau berdoa. Yo, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Bingung gak ibu-ibu? Kan mirip-mirip tuh ya. Nah, ini banyak yang ketawa tuh di depan. Bingung Us. Ya adlam udlam gitu ya. Ajhal ujhal misalnya gitu ya. Kenapa bingung? Karena kita belum terbiasa. Ya. Jadi boleh kita belajar. Ini maknanya bagus banget. Yuk kita pelajari. Ya. Apa kata Rasulullah? Allahumma ya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita kalau berdoa mintanya kepada Allah. Inni a'udzubika an adilla.
Inni a'udzubika an adilla, kita minta kepada Allah agar kita berlindung kepada Allah. A'udzubika, kita meminta perlindungan kepada Allah, an adilla au udalla, minta agar kita tidak disesatkan atau kita menyesatkan. Jadi udil atau udal itu artinya sesat. Maka kita minta kepada Allah agar kita tidak disesatkan atau justru kita yang menyesatkan. Contoh gimana sih Bu? Kita tersesat atau kita menyesatkan. Contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Ada dua makna ya. Makna yang pertama tersesat beneran. Ibu-ibu pernah nggak tersesat? Cari alamat rumah orang, buka Google Map, tiba-tiba ada di depan sawah. Ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Ada? Pas mobilnya, roda kendaraan empatnya mau mundur, mundurnya jauh gitu ya. Pernah begitu? Berani tersesat beneran kan? Ya, pernah ya? Atau kita tersesat, yang dimaksud tersesat adalah disesatkan, dijauhkan dari petunjuk. Itu yang dimaksud. Ya, jadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan arti makna dari kata adilla au udalla itu adalah kita berlindung kepada Allah agar tidak disesatkan. Dan tidak disesatkan ini mengandung dua makna. Makna secara hakiki yaitu tersesat, ya, tidak tahu jalan, atau makna secara maknawi artinya adalah disesatkan, tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menyesatkan. Ya, menyesatkan contohnya apa ibu-ibu? Kita disesatkan orang atau kita yang menyesatkan. Contoh kita keluar rumah, ya. Kita ketemu sama teman yang awalnya Masya Allah dia punya akhlak yang baik. Ternyata ketika kita datang, ya kita mengucapkan sebuah kata-kata yang mengarah kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah kepada teman kita. Yang awalnya teman kita itu istiqomah untuk menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Tiba-tiba kita datang, kita kompor-komporin, ya. Alah suamimu Kio nggak ada di rumah, tenang aja, saya nggak akan kok bongkar-bongkar gitu ya. Kamu kalau mau naudzubillah min dzalik, ya misal ada sampai seperti ini ibu-ibu, kamu kalau mau selingkuh aja gitu ya. Karena kami tuh baru menjumpai sebuah kasus nggak lama ya, belum lama ini ada suami istri ibu. Suami istri yang diuji dalam bahtera rumah tangganya, ya bahtera rumah tangganya. Jadi ternyata setelah ditelusuri itu salah satu dari keduanya itu punya teman yang tidak baik, ya punya teman yang tidak baik. Ya wanitanya ini punya teman yang hobinya itu ngompor-ngomporin cerai aja sama suamimu. Suamimu tuh begitu, masih ada kok laki-laki yang lebih ganteng dari suamimu, masih ada laki-laki yang lebih kaya dari suamimu gitu loh. Nah teman-teman yang model gini kan menyesatkan. Maka kita jangan sampai kita menyesatkan orang lain yang awalnya baik jadi buruk. Ya. Dan itu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Disesatkan tidak baik dan menyesatkan tidak baik. Karena orang yang menyesatkan orang lain ke dalam dosa dan maksiat berarti dia telah meninggalkan dosa jariyah. Disesatkan juga nggak mau. Kenapa? Karena banyak orang-orang baik akhirnya disesatkan oleh temannya. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini banyak-banyak minta kepada Allah ibu-ibu. Apa doanya? Di antara doanya begini. Ya Allah dekatkan hamba dengan orang-orang saleh. Ya Allah dekatkan hamba dengan orang-orang yang taat kepadamu. Dengan orang-orang yang baik tulus. Karena banyak sekarang itu orang-orang yang di depan kita baik ternyata di belakang menikam. Gimbeuten? Iya. Makanya kita minta sama Allah. Ya Allah berikanlah hamba teman yang baik, teman yang salihah. Karena teman itu akan mempengaruhi agama kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian setelah kita meminta kepada Allah agar tidak disesatkan atau menyesatkan, maka kita meminta perlindungan au azilla au uzal. Apa azil atau uzal? Azilla au uzal itu kita minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir atau digelincirkan. Baik. Contoh realnya apa ibu-ibu? Tergelincir atau digelincirkan? Apa contohnya misalnya? Contohnya tergelincir ya tergelincir ke dalam dosa dan maksiat. Kita tergelincir atau kita menggelincirkan orang lain.
Baik, kemudian yang ketiga adalah kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari yang namanya kedzaliman atau kita yang mendolimi orang lain. Apa doanya? Doanya adalah au adlima au udlama. Adlima, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak didolimi atau kita tidak mendolimi. Ibu-ibu, mendolimi orang itu baik atau buruk? Buruk. Tapi banyak nggak wanita yang nggak sadar sudah mendolimi saudaranya? Banyak, ya, insya Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita bukan termasuk orang-orang yang mendolimi orang lain. Termasuk kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang didolimi oleh orang lain. Karena dua-duanya buruk. Didolimi yang nggak enak, mendolimi apalagi. Baik, yang terakhir adalah au ajhala au yujhala alayya. Apa itu? Dan aku memohon perlindungan kepada Allah ya, agar ketika keluar rumah saya tidak termasuk orang yang dibodohi atau membodohi. Ya, dibodohi atau membodohi juga sama-sama buruk. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari 3 hal ini. Baik. Apa realnya? Dibodohi atau kita membodohi? Contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Ditipu. Kan dibodohi. Teman-teman keluar mau bisnis misalnya ya. Banyak nggak orang sekarang bisnis ternyata ditipu oleh teman dekatnya sendiri? Banyak. Berarti dibodohi oleh temannya. Dan itu kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak dibodohi. Atau kita justru waliyadzubillah yang menipu teman kita. Ya berarti membodohi teman kita. Dan kita minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari itu semuanya. Baik. Kemudian qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, yang sahih. Baik, sebentar ibu-ibu. Ternyata doa masuk rumah itu juga butuh fikih. Dan ternyata cukup panjang. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya ibu-ibu. Ini karena ada doa masuk rumah itu ada 1, 2, 3. Ya, khawatir nanti waktunya tidak cukup. Ya, kita belajar. Terakhir PR, tulis PR. Ibu-ibu mohon yang kurang berkenan dengan diberikannya PR oleh saya, mohon dimaafkan. Tapi jujur, saya memberikan PR kepada ibu-ibu itu agar ibu-ibu, teman-teman jamaah semuanya untuk bisa segera mengamalkan ilmu yang telah didapat. Jadi sejatinya PR atau tugas yang saya berikan itu keuntungannya bukan untuk diri saya, tetapi untuk teman-teman semuanya. Dengan ini kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik untuk kita segera amalkan ilmu yang Allah berikan. Baik, PR-nya adalah ibu-ibu tulis dulu di kertas masing-masing 2 doa. Tadi doa yang pertama dan doa yang ketiga. Yang sudah hafal doa yang pertama berarti PR-nya hanya doa yang ketiga. Kan ada tuh 1, 2, 3. Kita dapat berapa doa hari ini? 3, ya kan? Yang ibu-ibu sudah hafal doa yang pertama, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka PR-nya tulis doa yang ketiga. Mau ditulis sekarang? Mau? Yo, Allahumma ditulis. Yang nggak bisa nulis bahasa Arab, bahasa Latin, boten nopo-nopo. Ya, yang penting diamalkan. Sudah? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika an adilla adha yang tanpa tongkat, adilla an adilla au udalla, an adilla au udalla. Sudah? Au azilla au uzalla. Au azilla pakai za. Kalau nulis bahasa Latin pakai z, berarti au uzalla. Allahumma inni a'udzubika
an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au azlima pakai dha yang ada tongkatnya, au azlima dhad yang ada tongkatnya, au azlima au uzlama au azlima au uzlama. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya au ajhala au yujhala alayya. Yo, dibaca bareng-bareng ibu-ibu. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika au yujhala alayya. Masya Allah. Baik ibu-ibu, PR-nya kan sudah ditulis semua tuh, sudah kan? PR-nya diamalkan mulai hari ini. Ibu-ibu berarti hari ini masuk dulu rumah ya. Keluar rumah ya, setelah ibu memasuki rumah, awal pertama keluar rumah ibu baca doa ini. Boleh nggak sambil baca? Boleh. Ya boleh. Berarti paling gampang ditaruh di mana itu? Hah? Depan pintu, di HP. Oh iya, HP itu selalu di bawah ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu pasti akan kaget ya kalau HP-nya ketinggalan, tapi nggak kaget kalau Qurannya ketinggalan ya. Kalau pas keluar rumah ya. Oke lah, di HP boleh, di kertas boleh. Yang penting dibaca. Ya, yang doa ketiga ini dibaca. Sampai kapan Ustazah baca? Sampai Allah berikan kepada ibu-ibu taufik untuk bisa menghafalkannya. Siap napa mboten? Insya Allah. Nggak apa-apa ya. Kalau kita sering baca, insya Allah lambat laun akan Allah berikan taufik untuk kita bisa hafal. Baik ibu-ibu, insya Allah ya sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.